Sayyidina Bilal bin Rabah tuh. Bilal bin Rabah itu kan keturunan orang Baduy, Pak. Artinya orang gelap lah, orang hitam lah. Tapi pintar, jenius, Pak. Bilal bin Rabah itu pengen hampir ditunjuk menjadi ketua MK, Pak, zaman sekarang mah. Ketua Mahkamah Konstitusi gitu ya. Bukan karena kedekatan sama Rasul, bukan. Apalagi karena pamannya, bukan. Bukan, gak ada kaitan sama sekali sama Rasulullah. Tapi Rasulullah memilih Bilal karena memang kejujurannya Bilal, kecerdasannya Bilal. Walaupun Bilal ya orang terbelakang, tapi secara intelektualnya cerdas si Bilal itu, Pak. Tapi ketika ditawari sama Rasulullah, wahai Bilal, mau nggak engkau jadi ketua MK? Apa kata Bilal? Tidak ya Rasulullah. Kenapa nggak mau? Aku lebih mempertahankan ijazah adzan yang telah engkau berikan kepadaku. Tuh, kagak mau Bilal, Pak. Mau jadi marbot kata dia. Enggak, saya mah lebih enak jadi mempertahankan ijazah yang telah engkau berikan untuk mengumandangkan suara adzan. Udah, saya jadi tukang azan aja di masjid, udah aman, udah. Nggak mau Bilal, Pak. Padahal ditunjuk jadi hakim tuh, Pak, ketua dewan hakim, Pak, pada saat itu. Nggak mau. Kenapa? Takut Bilal, Pak. Ri Bilal, ya. Maka itu kan Bilal sangat dekat banget sama Rasulullah. Wah, akrab banget sama Rasulullah. Pada saat Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal, wah, orang yang paling merana, orang yang paling sedih, yang paling kehilangan, itu Sayyidina Bilal, Pak. Sedih banget, ya Allah. Sampai ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal ngungsi itu, Pak. Ngungsi Sayyidina Bilal, enggak mau ke Madinah lagi, Pak. Keluar kota Sayyidina Bilal. Ya, ngapain? Kalau ingat Madinah, yang diingat adalah Rasulullah. Sampai pada saat itu warga Madinah, masyarakat Madinah, sepulangnya Rasulullah, Masjid Nabawi sepi tuh, Pak. Karena kenapa? Nggak ada Rasulullah, nggak ada Sayyidina Bilal. Biasanya kalau udah Sayyidina Bilal adzan, di sampingnya Bilal pasti ada Rasulullah. Pada saat itu sepi Madinah, Pak. Hening Madinah sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar punya inisiatif. Ini nggak bisa dibiarin nih. Ini masjid sepi nih kalau begini nih. Rasulullahnya kagak ada, Bilalnya kagak ada. Gimana caranya nih? Pokoknya desakan dari masyarakat Madinah, wahai Abu Bakar, bujuk Bilal biar bisa balik ke sini lagi. Kasih ke apaan Bilal biar bisa turun ke sini lagi. Susah bujuknya, udah banyak yang ngebujuk kagak ada mau Bilal. Pundung masih pundung, dia belum bisa move on lah bahasa sekarang dah. Akhirnya Abu Bakar memberanikan diri, datanglah kepada Bilal. Wahai Sayyidina Bilal, sudikah engkau untuk mempertahankan ijazah yang telah diberikan Rasulullah kepadamu untuk tetap memandangkan suara adzan? Mohon maaf Sayyidina Abu Bakar, maaf, saya belum bisa. Saya belum kuat. Saya belum bisa untuk adzan kembali di Madinah. Akhirnya setelah negosiasi yang begitu panjang, mau juga Bilal. Ya, kata Bilal, oke, baik, saya akan ke sana, tapi untuk sementara waktu. Tidak untuk selamanya. Saya takut tidak kuat. Saya tidak kuat hati saya ketika saya mengumandangkan adzan, lantas yang terbayang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang juga tuh Pak Bilal, Pak. Ketika Bilal datang ke Madinah, pada saat di Madinah, Sayyidina Bilal pun mengumandangkan adzan pada saat itu. Ketika mengumandangkan adzan, itu masyarakat yang ada di Madinah semuanya mengira ketika Bilal sudah adzan berarti masih ada Rasulullah. Wah, ini jangan-jangan Rasul nggak meninggal ini nih. Wah, jangan-jangan Nabi kita masih hidup ini nih. Kenapa? Itu masih ada suara Bilal. Bilal itu nggak mungkin berani adzan kalau kagak ada Rasulullah. Akhirnya pada saat itu rame tuh Pak masjid, Pak. Wah, rame masjid. Kenapa? Bukan pengen lihat Bilalnya, pengen ngelihat Rasulullah. Ini bener gak ada Rasulullah nih di dalamnya? Ternyata Bilal pun pada saat mengumandangkan suara adzan, Bilal tidak sampai habis, Pak. Pingsan Sayyidina Bilal, Pak, saat menggunakan adzan. Kenapa? Ketika beliau sadar segala macam, ditanya oleh para sahabat, kenapa Bilal kau tidak mampu menghabiskan sampai adzan selesai? Apa kata Bilal? Siapa yang sanggup mengumandangkan adzan sementara ketika aku mengumandangkannya jasad Rasulullah, hatiku selalu menyatu dengan Rasulullah, dan Rasulullah ada di sampingku, ada di hadapanku. Aku nggak bisa terus mengumandangkannya. Aku nggak kuat, sehingga Bilal tidak sanggup untuk melanjutkan mengumandangkan adzannya, ya. Nah, itu artinya Rasulullah tidak pernah memilih, tidak pernah Rasulullah itu memilih, wah dia yang paling dekat denganku, wah dia yang tidak yang bisa ngasih segala macam, tidak. Tapi yang Rasulullah lihat adalah orang-orang yang benar-benar punya
integritas, ya, orang-orang yang pernah yang benar-benar bisa berlaku adil, ya.